Pertanyaan mulai dari yang dasar dulu ya Pak. Serah. Boleh perkenalkan Pak nama Bapak siapa Pak? Bukan di sana nggak tahu. Iya, sebenarnya udah tahu cuman untuk perkenalan lagi. GIMAN Giman. Oh, Pak gimana? Umurnya sekarang berapa Pak? Akhir 61. 61. Hmm. Berapa sekarang? Udah udah agak lama. 64. Umur 64. Oh, 64. Eh untuk usaha ini Bapak menjaga toko ini udah berapa lama ya Pak? Sudah 20 tahun. Udah 20 tahun. 25. Tahun ini 25. Dulu awalnya tuh bagaimana Pak? Kepikiran untuk buka penyewaan buku ini Pak? Karena suka baca. Hobi sendiri. Gara-gara buku Wiro Sableng sama buku yang kecil itu. Yang samping temen tuh. Ah itu. Pernah waktu kerja dapat gaji beli buku. Akhirnya tumpuk sampai ribuan, bingung sendiri. Mau Oh, diapakan? Kebetulan ada teman kantor, dia bilang coba disewakan. Siapa tahu biaya beli buku tuh balik, dia bilang. Ah, sampai hari ini. hmm. Ada kepikiran untuk dijual gitu Pak buku? Soalnya kata dia jual, aku mau baca, mau cari kemana ya sekarang. Oh, Yang mau beli banyak. Di Pontianak ada kolektor buku. eh, buku yang pertama kali Bapak sewakan tuh buku apa ya Pak? Waktu tak ingat, tak ingat. Mungkin buku Wiro Sableng mungkin. Wiro Sableng ya. Ujung-ujung Sableng kok. Eh, di dalam hidup Bapak nih Pak, tanya ada nggak kejadian tertentu yang buat Bapak tuh akhirnya memilih jalan hidup sendiri gitu? Ini sih rahasia perusahaannya. Gak mungkin. Dalam hidup kan banyak banyak kejadian kan. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Silakan. Dari dulu nih Pak, ada Hmm. nggak ya cerita lucu atau unik yang Bapak ingat saat melayani pelanggan gitu? Ada cerita lucu misalnya pelanggan Namanya kan ah kita suka kok bawa barang atau apa hal-hal unik gitu loh Pak. waktu sih biasa. Biasa. Biasa datang katanya mau balik bukunya tak dibawa. Ada biasa. Bapak kan buka usaha ini udah lumayan lama, sekitar 25 tahun Pak. Hmm. Buku apa sih Pak yang dulunya tuh jadi bestseller di sini Pak? Yang sering dipinjam. Relatif. Itu ya Pak. Usian. Tergantung orang yang sewa. Kalau umumnya buku komik mungkin Conan mungkin Hmm. itu Conan, One Piece, nah itu mungkin Oh ada One Piece juga Pak. ada. Kan Bapak dulu kan pertama kali itu baca buku Wiro Sableng itu Pak. Hmm? Ada enggak sih buku favorit Bapak sampai saat ini selain buku Wiro Sableng? Itu yang kecil itu. Buku Kopinho. Nah, buku itu terbit tahun 1985, 84, ada yang 79. Dulu aja tulisan masih pakai mesin tik kan. Hmm. Isinya tentang apa? Cerita silat klasik, silat klasik. Oh, Ya itu model-model kayak silat Indonesia lah, kayak Wiro Sableng gitu. Hanya ini, kalau Wiro Sableng kan versi Indonesia, ini versi Mandarin. tentang pertualangan gitu ya Pak? Atau tentang Kelahi-kelahi, berantem-berantem lah. ya ini Pak, ada enggak sih salah satu atau beberapa pelanggan yang diam-diam tuh mengubah cara pandang Bapak mengenai hidup ataupun mengenai toko buku ini Pak? Banyak ya anggap remeh. Ya. Dia bilang sewa buku mau sampai kapan, mau makan apa. Udah biasa.
Dulu juga pernah dikatain anak Untan, sewa buku, orang kerja malas duduk-duduk jadi mau makan apa kamu? Tapi sampai sekarang pun masih bertahan ya Pak. Dibilang itu bukan orang kerja, kalau orang kerja di kantor pakai seragam itu baru orang kerja gitu. Aku bilang yang penting aku nggak minta uang sama situ kan. Ya pun hasilnya dikit ya punya kita kan. Kalau kita kerja sama orang masih diperintah orang. Kalau kita kerja sendiri kan kita yang ngatur kita mau kerja enggak kerja ya urusan kita. Nah, kita jadi bosnya ya. Dalam keseharian nih Pak, hal yang paling Bapak suka apa sih saat menjaga toko buku ini Pak? Ya suka pelanggan datang balik buku jujur itu yang gue suka ya. Jangan sewa tak balik itu yang aku suka. Hal-hal yang Bapak sukain pas menjaga buku ini selain dari segi pelanggannya gitu. Nah, data buku atau Ngisi waktu untuk memenuhi kebutuhan baca sendiri. Bapak sering jaga baca juga buku juga. Baca daripada job melamun. Hmm. Kalau dulu masih ada TTS ya, ngisi TTS. Oh, Bapak ngisi TTS juga biasanya. Suka. Nah sekarang nggak ada orang jual lagi kan buku. Untuk buku TTS itu Pak dipinjamin enggak kalau di sini? Nggak ada lagi. Iseng isi waktu supaya tak ngantuk. Kan sekarang kan kebanyakan orang kantoran nih Pak, 30-an ke atas ya yang datang ke sini. Ada enggak sih orang-orang yang selain orang kantoran gitu Pak? Kebanyakan ya mama. Mama. Kalau dari kalangan mahasiswa atau siswa Ada gitu? juga. Kebanyakan sih orang kerja. Biasanya banyak mama. Kita pun nggak tanya ya, kamu kerja apa nggak mungkin kan bukan hak kita. Yang penting dia datang sewa balik ya udah. Hmm. Tapi banyak juga ASN yang sewa dari kantor gubernur. Karena mereka cari buku jadul tahun 90-an. Mungkin ngenang masa lalu. Mungkin dari kalangan mahasiswa atau siswa tuh tidak terlalu suka ya dengan buku jadul gitu ya. Tergantung selera. Di sini tuh kebanyakan buku jadul ya Pak. Mm-mm. Ada sih yang lain masih update tapi jujur yang tertentu. Kayak Conan atau Kindaji atau masih update terus sampai sekarang. Soalnya bukunya belum tamat. Ya, One Piece juga masih banyak misalnya. Buku lain sih mungkin sementara belum masuk. Lihat-lihat keadaan dulu konsumennya kalau masih mungkin masuk kalau hanya orang yang datang hanya sekedar untuk nostalgia ya percuma masuk buku nanti mandet kan. Ya, ada rencana lagi nih Pak, eh, pesan buku baru gitu, tren sekarang. belum belum berani Belum. soalnya keadaan sekarang susah dibaca. Ya, Mungkin kita bisa masuk buku baru tapi kalau masuk buku tidak disentuh orang ya percuma kan. Soalnya harga buku sekarang minimal 200-an. Kayak ini satu buku hampir 200. oh itu masanya di mana ya Pak? Nah, biasanya sih beli online, Alhamdulillah. titip teman. Kalau beli sini tak mampu harganya. Di Gramedia. Ini beli di Jawa 120. Kalau ini minimal 160 kan 170 satu. Hmm. Sewa berapa? Sewa 20.000. Komik dah mahal sekarang. Umur dah harga Jawa berapa? Sekitar 50-an gitu. Ya,
Agak murah ya. Jawa. Di luar Pulau Jawa kan beda. Hmm. Ini Gramedia jual 70 satu buku. Itu sama ongkir ya Pak, 50-an itu. Belum termasuk ongkir, ini harga Jawa. Oh, harga bukunya ya. Nah, harga Jawa. Ya, tambah ongkir mungkin 60 sampai sini. Ya wajar lah Gramedia jual 70 sini. Mm-mm. Jadi kalau Bapak pesan tuh langsung dari episode ini langsung episode ini atau cuma satu-satu buku gitu. Satu-satu lah sesuai dengan nomor terbitnya. Oh. Kalau mau pesan dari awal bangkrut. Kita pesan buku yang masih berlanjut maksudnya. Kalau buku yang udah tamat nggak bisa beli cabutan, sekali beli harus satu set. Oh gitu ya. Ya kayak Kung Fu Boy kan ada yang hilang nomor, kita mau beli online, bukunya ada, tapi nggak bisa beli satu nomor yang kita hilang, harus beli dari satu sampai tamat. Oh gitu. Ya Misalnya, soalnya alasannya kalau kita beli satuan, yang sisa siapa yang beli? Gimana gitu. oh berarti kalau misalnya misalnya pesan buku nih harus dari chapter 1 sampai Misalnya 5. bukunya udah tamat, salah satu kita hilangkan, mereka nggak mau jual cabutan, maunya sekaligus satu set. Ya percuma kan, Iya. kalau harganya murah oke lah satu set, kalau bukunya harga 50 beli satu set 50 buku ya berapa bangkrut gitu. Ya dapat satu judul buku ya. Kayak buku yang dipegang tuh, ini kalau hilang satu sekarang mau beli, wah satu nomor 10.000. Dia satu judul ada 60 nomor, kali 10.000 dapat satu judul buku. Bangkrut gitu beli. Sekarang Gramedia masih jual satu nomor 10.000. Satu buku, satu nomor terbitan. Dia tuh satu judul ada yang 40 buku, 50 buku. Ya 3 kali itu bangkrut tidak beli. Nah Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, Bapak tuh pernah nggak dapat pelanggan yang bikin Bapak terharu atau senang banget? Aku dulu kalau orang yang sewa jujur banget ya kita senang. Kalau orang yang sewa sekali sewa tak muncul baik-baik ya mau senang gimana ya. Itu salah satu pelanggan yang buat tak senang tuh Pak. Iya banyak sih dari buka sampai sekarang buku yang nggak dibalik orang mungkin ratusan. Cari tak bisa, alamatnya mungkin tidak lengkap, makanya sekarang orang sewa KTP-nya satu. Oh gitu. Berarti dulu tuh mau sewa tuh nggak ada. Nah, dulu kurang gitulah, enggak, karena mungkin anggapan kita semua orang jujur. Ternyata enggak. Ya, kalau kita pegang identitas mereka kan mau tak mau mereka pasti menganjurkan. Kalau mereka menganjurkan saya tagih bukunya. Ya, KTP-nya Mas. Iya. Bukannya KTP simpen banyak ditinggalkan mereka. Ada enggak Pak yang dia tuh nitipkan KTP cuman enggak diambil gitu? Kalau dulu sih ada, waktu KTP masih berlaku 5 tahun sampai saya pegang sampai habis masa berlaku orangnya tak muncul. Dulu kan bisa bikin baru kan, agak gampang kan bikin, sekarang ya agak susah mungkin. Ini mau enggak mau harus ambil gitu ya. Mbak tak mau dia harus ngambil KTP-nya kan. Dulu sih banyak KTP yang durasi untuk 5 tahun, udah puluhan KTP aku buang. Orangnya tak muncul, ya bukunya tak muncul, KTP aku buangnya. Enggak ada niatan untuk bisa melapor gitu Pak kayak KTP. Lapor kemana? Apakah polisi mau ngurus urusan buku? Jarang ya Pak. Bukan jarang, nggak adil. Emang enggak ada. Ini Pak, selanjutnya Pak. Apa sih arti toko buku ini bagi Bapak secara pribadi itu Pak, selain pekerjaan? Anda kan mahasiswa, ngerti lah Fortuna itu apa? Fortuna. Apa? Enggak makan. Masa? Fortuna.
Hanya Fortuna. itu mungkin Pak. Fortuna artinya apa dia bilang? Tahu sih Pak kalau Fortuna. Masa? Dewi Fortuna. Ah, Oh, keberuntungan. keberuntungan. Oh ya. Ya mungkin ya saya kirakan berkala buka ini kan. Ah, gitu. Oh iya. Dewi Fortuna. Dewi keberuntungan. Maksudnya kalau kita kasih nama yang nggak sesuai ya. Maksudnya ada dulu teman buka toko kasih nama toko Stabir. Sepanjang tahun hanya Stabir nggak bisa maju-maju. Beratnya nama. Berarti nama ya. Sama dengan orang kasih anak namanya. Tapi setelah besar anaknya malah berantar. Ah, salah kasih. Beban ujungnya kan. Dan nanti bisa bantu kita. Atau rezeki kah apakah. Ya, dengan kasih nama dan terlalu berat. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ada enggak pelajaran hidup yang Bapak dapatkan dari bertemu banyak orang yang dari dulu sampai sekarang? Terutama ya teman. Semua orang yang datang tua itu saya anggap teman semua. Relasi ya Pak. Iya, Ada enggak sih Pak relasi yang dari kalangan kalangan atas misalnya pejabat gitu ya. kita nggak tanya dia. Ini kenal nama ya Pak. Nah, kenal nama, kenal orang. Kita pun bukan hak kita tanya, oh situ kerja apa, kan bukan hak kita. Nanti malah dia tanya ngapain, tanyanya profesi saya. Bagi aku yang penting kan orang sewa bisa balikan, itu yang penting. Soal profesi dia mau kerja apa itu urusan dia, hak dia kan, bukan yang kita untuk tanya. Pertanyaan selanjutnya lagi nih. Selama menjaga toko buku ini Pak, apa sih tantangan terberat yang pernah Bapak alami? Kan misalnya sepi atau apa gitu. Itu sih pasti nggak mungkin orang dagang setiap hari ramai kan, pasti ada hari sepinya. Ya kalau sepi ya sepi, mau gimana, kita jerit-jerit juga tetap sepi kok. Kadang tuh Pak, yang hari ramai itu pas hari-hari apa ya? Tidak pas. Misalnya kalau libur yang pendek mungkin ramai, kalau libur panjang orang balik kampung jalan-jalan. Kan kalau libur pendek kan mereka mau jalan-jalan waktunya terbatas ya, mungkin salah satu larinya baca buku mungkin kan gitu. Kalau libur panjang kayak mahasiswa, kalau libur panjang orang balik kampung semua. Terutama bagi anak pendatang, kalau libur panjang bertahan di Pontianak kan ongkos. Iya, soalnya memang kerja ya. Nah, memang kerja atau memang orang pensiun. Nah, Iya. kalau dia orang pendatang misalnya libur 1 bulan bertahan di Pontianak tak kuliah kan habis duit. Lebih enak kan kampung kan. Pernah nggak sih toko ini yang benar-benar sepi banget sampai Bapak bingung mau ngapain gitu? Sepi sih ya pernah, tapi mau bingung gimana? Emangnya kita bingung bisa ramai? Iya. Enggak bisa kan? Ya yang terima ya sepi ya sepi, terima aja. Kalau ramai ya syukur ya udah. Nah ya, emangnya kalau waktu sepi kita jerit-jerit bisa ramai, kita ngomong bisa ramai, nggak mungkin kan? Ya terima aja. Ya orang bilang tahu aja ya sepi lah, mau gimana? Nah, kan memang kondisinya gitu ya udah. Nah, terima aja. Kita mau gimana? Mau komen, mau teriak-teriak, nggak mungkin berubah kan? Kalau soal buku-buku nih Pak, kan sekarang tuh agak jarang dicari orang. Itu ngaruh nggak sih ke toko buku ini Pak?
Ya harus sepi kan. Oh, yang dulunya ramai sekarang jadi Ya, dulu waktu saya buka kan belum pernah merasakan tidak ada orang. Sekarang sering merasakan tidak ada orang. eh, dari Bapak sendiri nih Pak, pernah nggak sih berpikir hampir menyerah karena tantangan zaman gitu? Kan waktu dulu kan ramai nih, sekarang agak kurang lah gitu ya. Ya, soal itu sih mungkin iya ya, iya. Tapi sudah berumur bisa kalau menyerah mau kerja udah bukan usia kerja lagi kan, ya mau tak mau ya lanjutkan kan, ya, gitu ya. Kalau kita masih seumur kayak situ kan, kalau waktu sepi kita berubah haluan cari kerja mungkin bisa. Kalau umur kayak saya mau cari kerja tidak mungkin lagi kan. Nah, ya mau tak mau ya teruskan ini kan. Dulu saya juga kerja kok, kerja di kantor. Kantoran Bapak. Saya kerja di notaris. Jadi notaris. Kerja di notaris. Bukan notaris, kerja di notaris. Saya dari ekonomi. Hmm, Saya dari UPB. PB. Tapi kerja di ya bidang hukum. Ya, notaris kan hukum. Tapi masih ada hubungan. Eh, pernah nggak sih Pak Bapak mikir, nah mau ganti profesi gitu kan sekarang jadi toko bukunya, Hmm. nah jadi toko kelontong atau apa gitu. Untuk sekarang aku rasa kita mau ganti haluan agak susah. Ya tantangan pertama ini kan modernnya kita berubah haluan kan harus rombak dari nol kan. Ya kalau kita ganti misalnya mampu lah kita ganti. Apakah bisa jalan tokonya? Lebih baik kita teruskan aja, tinggal menambah-nambah dikit-dikit ya kan lebih aman. Daripada kita bongkar semua, ganti haluan, harus keluar modal, belum tentu kita buka. Bisa ramai kan? Jangan ngambil resiko lah, yang penting luruskan aja, itu lebih aman. Ini cari aman gitu ya. Cari aman lah. Dari dulu nih Pak sampai sekarang, ada nggak sih orang yang mendukung Bapak sampai selama ini menjaga toko buku ini? Yang mendukung. Nggak ada. Usaha sendiri kak. Kalau misalnya dari pelanggan gitu Pak. Langgar Sunda, apa ada keluarga ya. Dia bilang ya kita aja teruskan aja usahanya, memang situ mau tekuni bidang ini ya tekuni aja itu ya. Jadi terusin itu aja ya. Iya, ya di samping itu kan karena faktor U-nya udah lewat kan, kita mau ganti haluan mau kerja ya nggak mungkin lagi kan. Sekarang orang yang mau kerja kan kalau faktor U-nya ada 30 susah kan. Susah carinya. Ya. Dari dulu nih Pak sampai sekarang, apa sih yang buat Bapak bangga jaga toko buku ini Pak? Tuh, aku nggak bisa jawab deh. Kayak kebanggaan tersendiri gitu. Ya biasa-biasa aja. Bapak pernah nggak sih merasa kayak, oh ternyata saya ini tuh berarti untuk orang lain juga, bukan untuk diri sendiri aja gitu. Ya, itu kan pasti kan orang sewa buku kan untuk orang, untuk dia penuhi kan kebutuhan baca dia, kan hobi dia. Kalau ya itu kan udah bagus kan. Kayak bermanfaat untuk orang lain juga. Ya, ya dari segi pelanggan mungkin untuk penuhi kebutuhan baca mereka, dari segi kita dapat penghasilan gitu kan. Dua-duanya. Bagi konsumen iya, bagi kita juga iya. Keuntungan bagi kita. Nambah hasil lah gitulah kasarnya. Dari pencapaian sendiri Pak, apa sih pencapaian terbesar Bapak selama di toko? Kayak misalnya, oh, sekarang ini udah bertahan selama 5 tahun, ini pencapaian terbesar gitu. Ya, itu deh.
Nah ini Pak, dari sisi pelanggan sendiri Pak, ada enggak sih pelanggan yang datang sini itu bukan mau nyewa buku atau mau minjam buku gitu Pak, tapi lebih ke mengasihkan rasa terima kasih ke Bapak karena udah buka toko ini. Belum pernah. Ya mereka yang dulunya sering baca toko di toko buku ini. Ya apa datang ya ngobrol aja sebagai teman ya udah. Mau kasih apa sih enggak. Saya juga nggak mau terima kok. Banyak orang mau sumbang buku saya tolak mentah-mentah nggak mau. Hmm, jadi lebih ke mana ya? Saya mau usaha saya sendiri, saya nggak mau usaha dibantu orang, nggak mau. Oh ya, oke. Soalnya aku pernah alami waktu pertama buka, ada orang mau ngasih buku katanya. Saya tanya, kasih buku dong ikhlas. Iya dibilang, tapi 1 tahun kemudian datang minta bagi hasil. Wah, Makanya sekarang banyak yang mau nyumbang buku saya tolak mentah-mentah tak mau. lebih ke mengandalkan diri sendiri gitu ya Nah, Pak. Kan Bapak kan udah sekitar 45 tahun nih Pak jaga toko buku. Ada nggak sih perubahan terbesar dalam hidup Bapak karena menjaga toko buku ini? biasa-biasanya. Perubahan dari segi pemikiran gitu. Ya mau mikir apa sekarang. Hmm. Yang penting bisa makan, bisa penuhi sandang pangan, ya udah mau mikir apa lagi. Ya, kalau masih muda mungkin mau pikirannya masih mau itu ini, kalau udah umur gitu kan mau pikir apa lagi. Hmm. Intinya terpenuhi ya. Ya itu udah cukup. Dari sepanjang hidup Bapak, ada nggak sih hal yang paling Bapak syukuri saat menjaga toko buku ini Pak? Ya syukurinya ya bisa mendapat hasil, bisa dapat teman dari orang-orang yang nyawa, ya, mungkin dari segi teman bertambah, dari segi finansialnya mungkin ya hasilnya itu ya. Nah, misalnya kami dari kalangan anak muda nih Pak, pengen buka toko buku juga Pak, kayak lebih ke peminjaman gitu. Apa sih pesan dari Bapak untuk kami gitu? Aku rasa sekarang kalau mau bidang usaha buku susah, Hmm. soalnya zamannya udah berubah. Hmm. Mungkin usaha yang lain mungkin lebih menjamin. Kalaupun mau ke buku, bukan kita mau bilang apa, untuk beli bukunya berat harganya untuk penuhi. Kalau kita sewa buku, modal kita hanya 100 buku, siapa yang mau pinjam? Belum lagi, Mungkin datang 2-3 orang dah habis dibaca kan. belum lagi ada yang tidak balikan gitu ya Pak. Soal tidak dibalikan itu risiko. Setiap usaha pasti ada risiko, tapi untuk memenuhi stok buku itu berat. Biasanya kayak satu deret gitu 90 buku satu orang, 8 tingkat, berapa buku itu baru satu rak. Ini berapa rak nih semua, mungkin lebih dari 2-3 ribu sini. Udah hampir ratusan juta gitu ya Pak. Kalau dikumpulkan ya mungkin, soalnya ya kita hitung buku dibulatkannya 10 ribu, ya berapa buku sekarang. Enggak sih Pak, kayak niatan Bapak untuk pensiun gitu, jual semua buku, kayak ambil keuntungan Untuk jual mau, soalnya untuk baca sendiri lebih suka. lagi untuk baca diri sendiri gitu ya. Agak penuhi selera konsumen sendiri lah. Kalau dijual nanti mau saya baca buku, saya mau cari kemana? Kalau suatu hari nanti ini kan toko buku bakal tutup nih Pak. Apa satu hal tentang diri Bapak yang ingin orang-orang lain tuh ingat?
tentang Bapak gitu. Misalnya, oh di sini tuh dulu ada toko Pak Giman. Rasa susah. Jadi ingatan orang itu susah. Wah, kalau jangan cuman Ini kayak itu ya Pak, tadi pengen dari kami. Setelah kami datang langsung dan ngobrol bareng bapaknya, aku sadar kalau pertahanin usaha kecil kayak gini tuh nggak gampang. Di situ ada buku komik Jepang, anime, sama buku-buku fantasi lainnya yang dulu tuh sering banget dicari sama orang-orang. Tapi sekarang orang-orang udah prefer baca buku online, lewat HP, nonton anime online. Walaupun sepi, bapaknya tetap buka setiap hari. Respect banget sih. Melalui proses membuat dokumenter ini, saya belajar saat melihat Pak Giman yang tetap membuat toko meski sepi. Saya mulai bertanya, apakah saya selama ini sudah cukup sabar menghadapi proses, atau saya hanya fokus pada hasil yang ingin cepat terlihat. Dari kisah hidup Pak Giman, saya belajar bahwa konsistensi itu bukan hanya soal rutinitas, tetapi tentang komitmen terhadap hal yang kita yakini penting. Dari cerita Bapak penjaga toko buku penyewaan ini, aku belajar satu hal. Hidup memang tidak selalu ramai, kadang orang datang, kadang orang juga pergi, dan itu selalu membuat sepi. Dan sepi itu nggak bisa kita hindari. Tapi Bapak tetap bertahan, bahkan ketika pernah hampir menyerah. Perkenalkan, saya Hafiz. Nah, di sini pengalaman ini membuat saya melihat bahwa perpustakaan bukan hanya tempat buku, tetapi ruang hidup yang menumbuhkan harapan dan kesempatan. Seperti Pak Giman yang tetap teguh menjalankan usahanya, walaupun beliau sempat diremehkan oleh teman-temannya. Tapi yang menjadi kunci adalah kita harus tetap percaya pada diri sendiri dan pilihan kita. Dari situ aku belajar kalau kerja keras itu nggak bakal selalu kelihatan. Ada tanggung jawab yang besar yang bakal terus dijaga sama bapaknya dari dulu sampai sekarang. Pak Giman mengajarkan saya bahwa sesuatu yang kita cintai memang layak untuk diperjuangkan. Meski tidak selalu mendapat perhatian dari beliau, saya belajar bahwa konsistensi tidak selalu terlihat besar. Kadang sederhana, membuka pintu toko setiap hari dan tetap percaya pada diri sendiri. Melihat bagaimana beliau tetap menjalankan usaha penyewaan bukunya selama lebih dari 20 tahun, saya menyadari bahwa keteguhan tidak ditentukan oleh besar kecilnya usaha, tetapi oleh kemauan untuk terus bertahan meskipun kondisi sudah banyak berubah. Yang membuatnya kuat adalah kegigihan, usaha sendiri, dan hobinya. Di usia senjanya, Bapak memilih tetap menjaga toko ini bukan karena mudah, tapi karena hidup jalan yang ia yakini. Beliau menjaga perpustakaan ini selama lebih dari 2 dekade, bukan karena kewajiban, tapi karena cintanya terhadap buku. Dari cerita Pak Giman, saya belajar untuk jangan takut dalam mengejar hal yang benar-benar kita cintai dan membuat kita bahagia. Bagi aku pribadi, pengalaman kayak gini bikin aku jauh lebih menghargai toko-toko kecil kayak toko buku Fortuna ini. Karena meskipun sederhana, tempat ini pernah jadi spot favorit atau tempat hiburan yang berarti bagi sebagian orang. Nama tokonya Fortuna, berarti keberuntungan. Dan saya sadar mungkin keberuntungan itu bukan tentang ramai atau sepinya toko, tetapi tentang kemampuan untuk terus bertahan, tetap bersyukur, dan tetap menemukan makna dalam hal kecil. Tuhan tidak ditentukan oleh besar kecilnya usaha, tapi oleh kemauan untuk terus bertahan meskipun kondisi sudah banyak berubah. Sikap beliau yang tetap membuka toko setiap hari dan terus membaca buku membuat saya paham bahwa ada nilai yang lebih dalam dari sekedar mencari keuntungan. Dari beliau, saya belajar bahwa kontribusi untuk masyarakat tidak harus menunggu besar, cukup dimulai, dirawat, dan dilakukan dengan hati. Meski zaman telah berubah dan toko buku sudah tidak selalu seramai dulu, ia tetap berjalan pelan. Yang penting bertahan. Lalu dari cerita beliau juga mengingatkan saya kalau kesuksesan itu nggak hanya datang dari materi, tapi juga dari kepuasan dan kebahagiaan kita dalam menjalani hidup. Harapan aku semoga toko buku Fortuna ini bisa terus hidup selama masih ada orang yang
menikmati dan membaca buku. Bagi saya, Fortuna bukan hanya toko buku, tapi simbol keteguhan dan cinta pada sesuatu yang sederhana. Dan saya berharap keberuntungan itu selalu menyertai beliau. Saya juga belajar bahwa kecintaan terhadap sesuatu bisa menjadi alasan kuat untuk tetap melanjutkan apa yang kita mulai. Bapak bilang, kalau masih muda, eksplorasi. Tapi juga jangan lupa menabung dan tetap mengikuti zaman. Karena kalau kita melawan zaman, kita akan kalah. Semoga untuk kedepannya penyewaan buku Fortuna tetap berjalan dan menjadi tempat nostalgia bagi pecinta buku dan komik. Dan aku bakal selalu ingat satu hal ini sih. Hal yang remeh bagi kamu, itu bisa menjadi hal yang berarti bagi orang lain. Saya berharap toko ini bisa tetap hidup. Saya berharap lebih banyak orang datang, membaca, dan menemukan cerita baru di antara rak buku beliau. Dan saya berharap Pak Giman selalu diberi kesehatan supaya bisa terus menjaga tempat yang beliau cintai. Pada akhirnya, saya menyimpulkan bahwa proses yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan dampak setidaknya bagi diri sendiri, tidak perlu besar atau terlihat lebih banyak oleh orang lain. Yang penting adalah kita tetap berjalan dan menghargai apa yang kita jalani. Dari situ aku sadar, kadang hal sederhana seperti membaca buku, bertemu orang baru, dan menekuni apa yang kita cintai, justru itu yang membuat hidup kita terasa lebih berarti. Dan mungkin bertahan dengan cara kita sendiri juga termasuk bentuk keberanian. Serta bisa terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai literasi meskipun di tengah arus digital yang semakin kuat.